Kita beralih ke kabar lainnya, akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah terjadi di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pemerintah daerah setempat akhirnya meningkatkan status dari siaga menjadi darurat atau tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Senin pagi, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat bersama stakeholder terkait. Dalam rapat itu disepakati status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan ditingkatkan dari siaga menjadi tanggap darurat. Penetapan status itu berlaku selama 14 hari ke depan. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengatakan peningkatan status ditetapkan karena kemarau diperkirakan masih terjadi hingga 30 hari ke depan dengan potensi hujan yang sangat rendah. Di samping itu, luasan hutan atau lahan yang terbakar terus bertambah, di mana hingga saat ini sudah ada lebih dari 540 hektar hutan atau lahan yang terbakar. Berdasarkan laporan dari BPD dan yang lain-lain bahwa ada terjadi peningkatan spot, dan terutama kita tadi mendengar dari BMKG bahwa ke depan kurang lebih 30 hari ke depan kemungkinan hujan ini masih sangat kecil. Toh kalau ada hujan intensitasnya sangat rendah. Nah, sementara spot bertambah. Ini menandakan bahwa ini akan membesar. Nah, untuk itu berdasarkan pertimbangan dari semua indikator itu, maka hari ini kita memutuskan mulai besok itu kita menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat. Selama berapa hari, Pak? Hah? Selama berapa hari? Kita 14 hari. Setelah itu kita evaluasi apakah masih kondisi itu, maka akan kita perpanjang. Dan bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah? Pagi ini kita tanyakan kepada rekan Didi Syahwani langsung dari lokasi. Selamat pagi, Didi. Apa pertimbangan Pemkab dalam penetapan masa tanggap darurat? Ya, benar sekali. Kemarin bertempat di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah diadakan rapat koordinasi dengan melibatkan sejumlah stakeholder antara lain BMKG, TNI Polri, dari BPBD sendiri serta dari Dinas Pemadam Kebakaran, yang mana di situ terungkap sejumlah parameter sudah terpenuhi untuk bisa ditetapkan dinaikkan status menjadi tanggap darurat, diantaranya seperti laporan dari BMKG Bandara Haji Hasan Sampit, berdasarkan pantauan mereka selama 30 hari ke depan, curah hujan yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur itu sangat kecil sekali, atau sangat walaupun terjadi hujan, intensitasnya pun yang hujan ringan dan durasinya tidak seberapa lama. Dan kemarin memang seperti yang diperkirakan oleh prakirawan BMKG, memang sempat terjadi hujan, walaupun dan intensitasnya pun sangat rendah dan berlangsung tidak seberapa lama. Sehingga pagi ini Kota Sampit kembali muncul kabut asap, walaupun tipis, karena guyuran hujan tersebut malah memunculkan asap yang keluar dari lahan-lahan gambut yang di bawah tanahnya masih menyimpan bara. Kemudian juga pertimbangan lainnya yaitu jumlah penderita ISPA juga jauh meningkat, yang mana dalam 2 bulan terakhir ini hampir mencapai angka 4.000 warga yang terdampak. Sehingga itulah yang menjadi parameter khusus dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur untuk menaikkan status siaga menjadi tanggap darurat yang rencananya akan berlangsung selama 14 hari, yaitu terhitung mulai hari ini tanggal 12 hingga tanggal 25 September mendatang. Andi. Ya, Didi. Lalu apa langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Pemkab pasca penetapan masa tanggap darurat tersebut? Ya, memang sesuai dengan keputusan rapat kemarin, Bapak Bupati Kota Waringin Timur Halikinor menyerahkan sepenuhnya kepada BPBD untuk menyusun personil siapa saja yang terlibat di dalam Satgas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini nanti. Yang pasti akan melibatkan banyak pihak,
diantaranya dari TNI Polri, dari dinas-dinas instansi terkait, misalnya dari Dinas Kesehatan juga akan dilibatkan, kemudian juga dari Dinas Pemadam Kebakaran, semua akan dilibatkan dan yang pasti akan dilakukan perhitungan sehingga pelaksanaan tanggap darurat ini akan berjalan efektif dan juga nanti juga ada tindakan pencegahan yang dilakukan di mana akan ada patroli bersama untuk memberitahu atau mengingatkan kepada warga masyarakat supaya tidak melakukan pembakaran lahan. Andi. Baik, terima kasih Didi Syahwani melaporkan langsung dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.